Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, baik yang ada di wilayah Sentani, secara khususnya Jemaat Pelita Kasih, dan juga yang ada di cabang, di area Apipura dan sekitarnya. Bagaimana kabar Bapak Ibu pada hari-hari ini atau satu minggu ini, selama masa pembatasan beraktivitas? Apakah Bapak Ibu tetap mengalami sukacita atau justru sebaliknya? Pagi hari ini kita bersyukur bahwa kita boleh ada sebagaimana ada, dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan secara online, yang dimana saya mengharapkan Bapak Ibu dapat menyimak dan belajar bersama dengan saya. Untuk itu, sebelum pemberitaan ini saya mengajak kepada kita semuanya untuk kita mengawali di dalam doa, menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam bimbingan Roh Kudus, supaya kita menangkap satu pesan atau dua pesan, dan bahkan mungkin beberapa pesan dari Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Mari kita berdoa, kita arahkan hati kita. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mengucap syukur bahwa oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana ada. Di tengah-tengah situasi dunia Tuhan yang tidak menentu, yang membuat orang khawatir, cemas, dan juga beberapa negara bagian Tuhan yang ada di dunia ini mengalami ketegangan. Kami hari ini boleh tinggal bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, itu sebagai bentuk wujud nyata daripada pemeliharaanmu atas kami. Tuhan, kami ini anak-anakmu, dan Bapa, kami ini menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami memerlukan pencerahan, kami memerlukan siraman rohani, dan pagi hari ini kami duduk bersama membuka hati dan pikiran untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Tentunya dalam pemberitaan ini kami memohon Roh Kudus untuk memimpin di dalamnya, supaya kami dapat mengerti maksud daripada isi hati-Mu, untuk kami jadikan kekuatan yang baru di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapakku, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami, dan kami siap untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita membahas beberapa hal yang akan kita pelajari, saya mengajak kepada kita semua untuk melihat perkembangan virus corona di dunia pada saat ini. Berikut kita bisa melihat. Bahwa apa yang saudara-saudari, Bapak Ibu lihat tadi adalah orang-orang di seluruh dunia yang saat ini sedang mempertaruhkan nyawa mereka. Baik mereka yang hari ini sudah terpapar oleh sakit, mereka yang sembuh, dan mereka yang meninggal. Saudara,
Ini membuat orang gelisah, ini membuat orang khawatir, ini membuat beberapa negara mengalami suatu ketegangan, di mana kita juga sering melihat di medsos di India, banyak orang dipukulin ketika keluar di siang hari. Ada suatu ketegangan yang terjadi, dan ini memicu kegelisahan, memicu kekhawatiran, ketidaktenangan di dalam hidup. Pagi hari ini saya mengajak kepada kita semuanya, dan saya mengambil tema secara khusus pagi hari ini di dalam firman ini adalah menang atas K3. K3 yang saya bicarakan di sini bukan K3-nya Dinas Tenaga Kerja, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, atau K3 dari kerukunan keluarga Kawanwa. Tetapi K3 di sini yang saya maksud adalah bebas dari kecemasan, bebas dari kekhawatiran, dan bebas dari ketegangan. Di awal tadi kita sudah melihat bagaimana orang-orang atau negara-negara yang mengalami virus corona itu bukan saudara perolehan medali emas di Olimpiade, tetapi itu adalah jumlah orang atau negara yang jumlah orang untuk sakit coronanya semakin banyak. Dan sakit corona ini saudara, penyakit pandemi corona ini saudara, itu memiliki dampak multisektor Bapak Ibu. Sektor apa saja yang terkena daripada akibat pandemi ini? Yang pertama jelas adalah kesehatan saudara. Ini menimbulkan kecemasan, menimbulkan kekhawatiran dan ketegangan. Kenapa? Karena sampai hari ini dari segi kesehatan, vaksin untuk virus ini belum diketemukan. Memang per tanggal 19 Maret WHO sudah mengizinkan untuk diuji coba di tubuh manusia. Tetapi hasilnya sampai hari ini belum ketahuan apakah itu sudah bisa dipakai atau dapat mengatasi, membunuh virus corona ini. Vaksin belum diketemukan. Dan juga hari-hari ini saudara, dokter praktek susah untuk ditemui. Kalau dulu dokter praktek banyak di setiap apotek, sekarang kita ketika mau periksa cari dokter dan banyak yang tidak ada. Mungkin mereka difokuskan untuk menangani sakit atau pandemi corona ini saudara. Dan juga dari segi penyebaran virus ini saudara, ada lebih canggih lagi. Mereka melebihi sistem LML, ya. Jadi lebih cepat tersebar. Satu orang bisa membuat 10 cabang, 15 cabang, saudara. Dan juga kelangkaan masker dan hand sanitizer, saudara. Ini membuat kita khawatir, ya. Sektor apa lagi? Sektor yang berdampak lagi tentunya perekonomian. Di mana di tempat kami tinggal di Sentani, saudara, di Jayapura, khususnya kabupaten, bahwa jam operasional perekonomian dibatasi, dan ini mengakibatkan pendapatan perusahaan berkurang dan bisa berimbas kepada potongan upah bagi karyawannya. Begitu juga berkurangnya pendapatan dari pelaku UMKM. Info yang simpang siur mengenai angsuran bank ini juga menimbulkan keresahan. Banyak momen-momen dibatalkan, dan ini mempengaruhi roda perekonomian yang ada di seluruh dunia saudara. Ini dampak bagi perekonomian. Dampak apa lagi? Dari pendidikan saudara, bahwa siswa diliburkan, bahkan untuk ujian UN saudara, ujian nasional yang harusnya dihapus tahun 2021 dipercepat dan tahun ini ditiadakan. Bagi teman-teman adik-adik yang di SMK yang sudah ujian, Menteri Pendidikan mengajukan statement meminta maaf bahwa ujian ditiadakan dan tidak ada lagi UN di tahun ini. Dan tentunya sektor lain lagi saudara adalah di dalam bidang beribadah. Kita bisa beribadah online hari ini itu salah satunya oleh karena akibat daripada pandemi corona, di mana perkumpulan dibatasi masing-masing negara. Dan ini berlaku untuk semua agama, saudara. Negara tidak melarang kita beribadah, tetapi negara dengan otoritas yang memiliki pengetahuan lebih di dalam penyebaran virus dan gawatnya virus ini menganjurkan, ya, merekomendasikan supaya setiap orang beriman beribadah di rumah
masing-masing, saudara. Dari dampak beberapa sektor tadi, saya boleh mengambil suatu kesimpulan jika ini tidak segera teratasi akan menimbulkan dampak sosial di dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, akan menimbulkan tindakan apatis di dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan apatis ini diambil oleh karena mungkin kejenuhan, oleh karena mungkin sudah bosan untuk menghadapi situasi yang monoton, dibatasi terlalu ketat. Sebagai salah satu contoh, bahwa 1 bulan lagi kurang lebih, Bapak Ibu, akan ada Lebaran. Dan biasanya masyarakat Indonesia adalah ada budaya mudik, budaya pulang kampung, bertemu dengan keluarga, sanak saudara. Jika masalah ini tidak teratasi dengan cepat, saudara, tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat akan bersikap apatis. Mereka tidak mengindahkan aturan itu dan mereka akan tetap untuk pulang kampung. Dampak yang kedua, sosialnya adalah tindakan irasional. Ya. Oleh karena kejenuhan dan tidak ada vaksin atau jalan keluar untuk sembuh melalui obat, maka masyarakat mulai berpikir dengan cara mereka. Salah satu tindakan apatis untuk supaya masyarakat ya bisa terhindar dari sakit atau dari pandemi virus corona ini, saudara, adalah mereka beranggapan dan percaya bahwa dengan mereka tidur atau menempelkan tenggorokan ini di rel kereta api yang panas, maka virus yang ada di tenggorokan itu akan mati. Ya. Dan ini tindakan-tindakan yang irasional, saudara. Ya. Kalau pas asik-asiknya menempelkan leher ini di rel, tiba-tiba ada kereta api lewat tidak tahu, ya betul, selesai sakitnya. Anda juga selesai. Ya. Dan yang ketiga, saudara, adalah dampak sosial tindakan kriminal. Bahwa hari-hari ini ketika keadaan normal, saudara, orang mencuri, ya, mengambil sesuatu yang kecil saja, itu mereka takut. Masih ada dalam hati nurani bahwa itu tidak baik. Tetapi, saudara, kalau ini dibiarkan terus dan sudah berbicara urusan perut, saudara, orang akan melakukan tindakan yang nekat. Yang awalnya itu tidak dilakukan, maka dengan santai, dengan penuh ketenangan mereka akan melakukan pelanggaran-pelanggaran kriminal oleh karena kebutuhan perut. Nah, ini dampak sosialnya, saudara. Tentunya ini akan menimbulkan kecemasan, akan menimbulkan kekhawatiran, dan akan menimbulkan ketegangan, saudara. Sebagai orang beriman, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi situasi ini? Tindakan apa yang harus kita ambil untuk supaya kita bebas dari kekhawatiran, dari ketegangan, dan dari kecemasan? Tidak ada jalan lain, saudara, kecuali kita kembali kepada Alkitab yang adalah firman Allah. Hanya ada satu jalan untuk menghadapi bebas dari kekhawatiran, kecemasan, dan ketegangan, yaitu kembali kepada Alkitab. Kita akan melihat apa kata Alkitab. Alkitab berkata tentang kekhawatiran ada di dalam Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 seperti ini bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, perlu kita garis bawahi, janganlah hendaknya kamu khawatir. Ini adalah kalimat perintah. Alkitab memerintahkan kepada kita sebagai orang percaya untuk kita tidak khawatir, saudara. Kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, definisi daripada kekhawatiran atau khawatir adalah takut, ya, atau gelisah, atau cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Kita takut untuk keluar di pikiran kita karena ada kalimat jangan-jangan begini, jangan-jangan seperti itu, jangan-jangan nanti akan terjadi begini begitu. Kita khawatir sesuatu yang belum terjadi. Nah, sejarah daripada kekhawatiran ini adalah tidak lain tidak bukan oleh karena dampak daripada kejatuhan manusia pertama di dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat Tuhan, mereka tidak ada kecemasan, mereka tidak ada kekhawatiran.
mereka tidak ada ketegangan. Di dalam mengelola Taman Eden, mereka enjoy, santai. Mereka bercengkerama dengan hewan binatang buas. Mereka rukun, tidak ada permusuhan. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, saudara, mulai kekhawatiran ada. Khawatir tidak mendapatkan makan, khawatir tentang tempat tinggal, khawatir tentang ini itu. Itu dampak daripada dosa adalah kekhawatiran, saudara. Nah, bolehkah kita sebagai orang percaya hidup dengan K3, dengan kecemasan, kekhawatiran, atau ketegangan? Saudara, Tuhan Yesus melarang untuk kita hidup di dalam kekhawatiran. Matius 6 ayat 25 dikatakan seperti ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidupmu itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dengan adanya pembatasan kegiatan aktivitas kita sehari-hari, tentunya seperti yang saya katakan tadi, berdampak terhadap perekonomian kita, berdampak terhadap pendapatan kita. Tentunya akan membuat kita khawatir besok mau makan apa. Bulan depan, ini angsuran kontrak harus dibayar, uang dari mana? Saudara, Tuhan katakan jangan khawatir. Karena hidup lebih penting daripada makanan. Hidup lebih penting daripada tempat tinggal. Ketika Anda percaya kepada Kristus, saudara, Tuhan akan menyediakan. Tentunya bersandar kepada Tuhan dengan hikmat yang Tuhan kasih, Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan saudara, kenapa? Nah, ini pertanyaan lagi. Kenapa Allah ingin menanggung masalah di dalam kehidupan kita? Tuhan tadi berbicara, janganlah khawatir akan makanan, janganlah khawatir akan pakaian. Ya, itu serahkanlah kepadaku. Ya. Pertanyaan, kenapa Tuhan mau menanggung masalah-masalah kita, saudara? Karena dan tidak ada kata lain, karena Dia, Tuhan kita, peduli terhadap kita. Dia mengasihi kita. Dia peduli terhadap kehidupan kita. Allah peduli terhadap segala sesuatu. Di hadapan Allah tidak ada masalah besar atau masalah kecil. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Karena Dia pencipta, karena Dia berkuasa atas apa yang ada. Ketika saudara menyerahkan masalah itu di hadapan Tuhan, ketika saudara meletakkan masalah di kaki Tuhan, saudara, Tuhan berjanji bahwa damai segala akal dan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan diberikan kepada kita, dan itu terdapat di dalam Filipi 4 ayat 7. Yang kedua, supaya kita terbebas dari K3, kecemasan, kekhawatiran, ketegangan, adalah menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Perlu kita garis bawahi, saudara. Di sini adalah serahkanlah segala kekhawatiranmu. Pemerintah Indonesia, saudara, di dalam membantu mengatasi rasa kekhawatiran, kecemasan, dan ketegangan masyarakat Indonesia, mengeluarkan kebijakan-kebijakan perekonomian yang dengan tujuan bahwa akan berdampak supaya warga Indonesia itu tenang, tidak dihantui dengan kekhawatiran. Kita mendengar beberapa hari yang lalu bahwa Presiden kita, Bapak Joko Widodo, mengeluarkan kebijakan-kebijakan, di antara adalah kelonggaran cicilan kredit kendaraan, ya, pembayaran bunga atau angsuran diberikan kelonggaran selama 1 tahun. Ini yang dimaksud daripada kelonggaran cicilan kredit. Begitu juga ada insentif buat UMKM, pelaku ekonomi menengah, saudara, yaitu pengusaha kecil yang memiliki tanggungan kredit di bawah 10 miliar akan diberikan penundaan cicilan 1 tahun plus penurunan bunga. Bukan dibebaskan, saudara, tapi ada kebijakan-kebijakan kelonggaran di dalam mengangsur. Begitu juga hari-hari ini yang sedang viral dibicarakan adalah pembebasan pembayaran listrik
Tentunya kalau kita tidak mempelajari ini, kita akan tersesat informasi, saudara. Jadi maksud oleh pemerintah di sini adalah bagi pengguna 450 watt, saudara, akan digratiskan selama 3 bulan. Dan bagi pengguna 900 watt, saudara, akan mendapatkan diskon 50% ya, di dalam 3 bulan ke depan. Ini langkah pemerintah ya, dilakukan untuk saudara apa? Untuk supaya masyarakat tidak khawatir, tidak cemas, tidak tegang menghadapi situasi. Nah, Bapak Ibu, kembali ke dalam Petrus tadi, 1 Petrus Bapak Ibu, kita garis bawahi tentang segala kekhawatiranmu. Apa yang ada dalam segala kekhawatiran kita dalam hidup ini? Yang pertama adalah kekekalan, saudara. Yang kedua, pekerjaan. Yang ketiga, pendidikan. Yang berikutnya, yang keempat adalah kesehatan. Yang kelima, perekonomian. Yang keenam, dan lain-lain. Segala kekhawatiran, semua masalah yang ada, supaya Tuhan serahkan kepadanya. Ya. Dan tentunya saudara, kenapa itu supaya diserahkan kepada Tuhan? Karena apa? Karena Tuhan memelihara kita, saudara. Ya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memelihara, pelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik. Berarti kalau Tuhan berbicara, aku akan memelihara kamu, artinya bahwa Tuhan akan menjaga, Tuhan akan merawat, Tuhan akan begitu mengasihi saudara dengan sangat amat baik. Tentunya tidak akan mengizinkan apapun itu di luar daripada otoritasnya Tuhan, saudara. Kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa Israel, Bapak Ibu. Ya. Selama 40 tahun dikatakan bahwa baju mereka tidak rusak. Selama 40 tahun, selama ada di padang gurun, mereka makan mana. Ya. Mereka makan burung puyuh, saudara. Makanan dari surga. Tiang awan, tiang api menyertai perjalanan mereka. Baru setelah mereka masuk tanah perjanjian, mana berhenti. Ada perlindungan Tuhan di sana, ada penjagaan Tuhan di sana. Tentunya di dalam menjaga, saudara, tidak menutup kemungkinan mereka akan mengalami juga masalah-masalah. Tetapi masalah mereka alami itu karena mereka memberontak atau tidak taat kepada Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44, di situ diceritakan tentang perjalanan Paulus menuju Roma sebagai tahanan, di mana dia naik satu kapal bersama dengan prajurit dan rombongan yang ada. Tetapi di sana kapal itu menghadapi suatu gelombang, saudara. 3 hari 3 malam tidak ada matahari, tidak ada bintang. Artinya apa? Mereka tidak bisa ngapa-ngapain, hanya terombang-ambing dengan angin yang dahsyat dikatakan di sana. Mau bertindak apa? Tidak bisa. Seketika mereka semuanya khawatir, yes, termasuk Paulus. Tetapi apa yang Paulus lakukan? Seketika ketika dia khawatir, dia tidak mau lama-lama hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, dan ketegangan. Ya. Dia berdoa. Dan malaikat menemui dia dan mengatakan, tenang bahwa kamu beserta isi kapal ini tidak akan ada yang binasa, kecuali kapal ini aja yang rusak. Karena kamu harus menghadap kaisar. Saudara, ketika Paulus, saudara, khawatir, dia berdoa. Dan ketika dia mendapatkan kekuatan, maka kekuatan itu dibagikan kepada orang-orang yang ada di seluruh kapal. Pada akhirnya apa? Mereka menuruti, pada akhirnya mereka dikuatkan, dan mereka terbebas dari khawatir, kecemasan, dan ketegangan. Hari ini juga, saudara, bahwa saya dan saudara ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Badai ekonomi yang mungkin saat ini Anda hadapi, kesehatan yang mungkin menurun, perekonomian saudara, pekerjaan usaha yang hari ini mungkin berhenti atau sepi sebagai imbas daripada pandemi corona ini, Tuhan, percayalah Tuhan memelihara saudara. Percayalah Tuhan menjaga saudara. Percayalah Tuhan memelihara, merawat saudara dengan baik. Seketika saudara tunduk taat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menyerahkan semua kekhawatiran, ketegangan, dan juga kecemasan kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan dan menjaga saudara, memberikan sukacita,
memberikan damai sejahtera, saudara. Kecemasan, kekhawatiran, ketegangan tidak akan menghasilkan yang baik. Tetapi kepercayaan kepada Allah akan membawa perbaikan ke perbaikan. Yang ketiga, untuk bebas dari kekhawatiran, kecemasan, dan ketegangan, saudara. Yang ketiga adalah kita memegang janji Tuhan, di mana Tuhan berjanji akan membebaskan kita dari segala kecemasan. Itu kita lihat di dalam Mazmur 34 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya ulang lagi, Mazmur 34 ayat 1 sampai ke-10. Begini firman Tuhan katakan, dari Daud pada waktu itu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga dia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Pujian-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkan dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Saudara, bahwa ini menceritakan di mana Daud pada waktu itu harus menghadapi situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi kehidupan jiwanya, di mana dia dihadapkan dengan suatu pasukan musuh. Ya, di situ dia sendirian dan diperhadapkan dengan orang Amalek. Ya. Dan di saat seperti itu, tentunya saya yakin juga bahwa itu adalah hikmat dari Allah, bahwa Daud berpura-pura untuk tidak waras, berpura-pura gila, saudara. Tetapi apa yang terjadi berikutnya adalah di saat Daud terbebas dari itu, dia membagikan pengalamannya kepada kita yang sampai dengan hari ini. Di ayat 5, saudara, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Siapa yang tidak merasa takut, siapa yang tidak merasa khawatir, cemas, dan merasakan suatu ketegangan ketika seorang prajurit dengan sendirian dia dihadapkan dengan seorang raja dan berapa pasukan yang ada di hadapan dia. Secara manusia pasti akan menimbulkan suatu ketakutan, saudara. Tetapi dia mendapatkan suatu ide dan dia pura-pura untuk menjadi gila atau tidak waras. Ada kalanya, saudara, ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak memungkinkan untuk kita lakukan, saudara. Tuhan kadang-kadang berbicara sesuatu yang tidak masuk akal. Sesuatu yang saatnya sebenarnya kita sudah rancang begini-begini, tetapi Tuhan tidak izinkan itu. Dan Tuhan memberikan ide yang tidak masuk di akal. Seperti Daud memiliki ide yang pura-pura gila, saudara. Dan ini jangan dipakai, jangan diterapkan ketika saudara kedatangan debt collector atau saudara kedatangan orang bank ketika jatuh tempo, atau kedatangan daripada pemilik sewa rumah kos Anda karena jatuh tempo, belum ada uang, maka saudara dengan ini ide dari Tuhan. Saya belajar dari Daud, ya, saya pura-pura gila, mengores-ngoreskan kuku saya di pintu sambil ludah yang keluar, air liur yang keluar dari mulut, supaya kita dikira gila. Saudara,
Kalau itu saudara lakukan, saudara diusir dari rumah, dari kontrakan yang ada. Ya. Tentunya hikmat dari Tuhan untuk diberikan kepada orang yang mengalami masalah berbeda-beda, saudara. Itu tergantung kepekaan kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Jemaat Pelita Kasih yang ada di Sentani maupun yang ada di AB Pura, marilah di dalam menghadapi situasi seperti ini, ya, kita kembali kepada Alkitab. Kita kembali kepada apa kata Alkitab, saudara. Kalau kita menonton televisi, isinya mengerikan, saudara. Isinya adalah berita tentang kematian, berita tentang peperangan, berita tentang bencana alam, berita tentang kelaparan, saudara. Dan memang itu sudah Alkitab katakan bahwa menjelang hari akhir, kehidupan akan semakin susah, saudara. Tetapi baiklah sebagai orang percaya, mari kita fokus kepada Tuhan. Hidup dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Alkitab sudah mengajarkan kepada kita. Memang kekhawatiran, kecemasan, ketegangan, itu sudah menjadi bagian kita sebagai manusia yang hidup di dalam daging, hidup menginjak tanah, saudara. Tetapi Alkitab tidak mengizinkan untuk kita dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan, dan ketegangan. Karena itu akan meniadakan iman kita, saudara. Baiklah di saat kita khawatir, segera kembali kepada Tuhan. Cari Tuhan. Perdengarkan Alkitab. Baca dengan baik-baik. Supaya iman kita bertumbuh kembali, saudara. Jadi, Bapak Ibu, saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada hari ini adalah, bersyukurlah kepada Allah dan mengakui bahwa Dia tidak akan meninggalkan atau membiarkan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan atas segala hal yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Percayalah bahwa Tuhan memelihara saudara, memelihara saya, memelihara kita semua. Dia tidak akan mengizinkan kita mengalami sesuatu di luar daripada kemampuan kita. Yang kedua, saudara, Allah selalu memperhatikan kebutuhan kita. Sampai dengan hari ini, saudara, adakah yang pernah mengalami suatu masalah yang saudara tidak mampu untuk mengatasi? Coba renungkan, di saat saudara mengalami masalah, Tuhan selalu menyediakan penolong bagi saudara. Entah itu penolong melalui saudara kandung saudara, melalui orang tua, melalui rekan, atau bahkan kadang-kadang Tuhan menyediakan, mengirim penolong orang yang tidak kita kenal, orang yang tidak seiman. Itu karya Tuhan. Itu bukti pemeliharaan Tuhan, saudara. Yang ketiga, hari ini buatlah komitmen terhadap Allah, terhadap Tuhan, untuk membaca firman-Nya setiap hari. Karena iman kita timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau yang Anda setiap hari dengar adalah berita-berita televisi, Anda akan hidup dalam ketakutan, Anda akan hidup dalam kekhawatiran, Anda akan hidup di dalam ketegangan, saudara. Berdoalah setiap hari dan berpikirlah tentang hal-hal yang luar biasa, yang benar, yang adil, yang baik di dalam Tuhan. Itu yang bisa saya bagikan kepada kita semua, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Kiranya melalui pemberitaan firman ini kita dikuatkan dan kita mengambil komitmen untuk mengambil suatu tindakan yang berbeda dari orang dunia. Ketika orang dunia khawatir, takut, mengalami ketegangan, dengan jalan mengambil minuman, dengan jalan ke diskotik, tetapi kita mengambil suatu sikap yang berbeda, kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Allah. Ini gratis, Bapak Ibu, tidak memerlukan biaya. Mari kita berdoa, kita minta bimbingan Roh Kudus. Dan kami mau melangkah dengan iman, kami tidak takut, karena Engkau Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku.
tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Amin, amin. Yes Tuhan, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kita kasih tepuk tangan bagi Allah kita yang memberikan kemenangan. Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Kau meneguhkanku, kami percaya Engkau selalu menolong kami. Bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus, Yesus dengan tangan kanan. Amin, amin, amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku Rasakan jamaah Tuhan, dengan tangan rasakan kasih-Nya. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan, Yesus memegangku Yesus memegangku dengan tangan kanan. dengan tangan kananmu. Kau selalu memberi kami kemenangan ya Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku
memberiku kemenangan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus selalu setia terhadap kita. Tangannya yang kuat itu dipakai untuk memegang, menuntun kita di dalam menjalani kehidupan. Jika saat ini di antara kita ada yang mengalami suatu kekhawatiran, kecemasan, ketegangan di dalam hidup oleh karena situasi yang ada, katakan, aku tidak takut. Katakan bahwa Yesus memegang kendali, memegang tangannya. Yesus, Haleluya. kemenangan. Amin, amin, Yesus Yesus memegang. Engkau Tuhan yang akan selalu memegang tangan. Engkau Tuhan yang akan selalu menopang setiap kami. Yes, amin. Yesus Amin. kemenangan. Percayalah bahwa Yesus berkuasa atas hidup. Apapun situasi, apapun kondisi yang Bapak Ibu alami, Yesus memegang kendali supaya kita terbebas dari ketiga. Maka mari kita kembali kepada Alkitab, percaya bahwa Yesus berkuasa, percaya bahwa Yesus berdaulat atas kehidupan ini. Sama-sama kita nyanyikan pujian sekali lagi. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Sama-sama dengan sungguh-sungguh. Siapapun Anda yang saat ini sedang mengalami beban berat, mengalami kekhawatiran, mengalami kecemasan, ketegangan dalam hidup, angkat tanganmu, naikkan doa di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian ini bersama dengan kami, bahwa Yesus siap memberi kemenangan kepada Anda yang beriman kepada Yesus. Amin, amin, amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Allahku, mengucap syukur untuk apa yang sudah Engkau izinkan kami pelajari, bahwa kami Tuhan ada dalam pemeliharaanmu dan kami bersyukur akan hal itu. Terima kasih, terima kasih.
Kami mohon pengampunan Tuhan. Apabila hari-hari ini kami dikendalikan rasa khawatir, kami dikendalikan oleh kecemasan dan ketegangan, sehingga firman-Mu Tuhan kami sepelekan, firman-Mu kami anggap tidak memiliki kuasa. Ampuni kami. Roh Kudus tolong kami, dengan segala kerendahan hati kami datang menghampiri tahta-Mu. Inilah hati, inilah pikiran kami. Tolong selidiki ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk dipulihkan. Dan biarlah Tuhan melalui momen ini kami membuat komitmen yang baru di dalam Engkau. Yaitu untuk merenungkan firman-Mu sepanjang hidup ini Tuhan. Membaca firman-Mu di hari-hari yang Kau izinkan untuk kami lewati. Dan menaikkan doa ucapan syukur dan berpikir tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang benar di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa memberkati umat-Mu, pelita kasih yang ada di Sentani maupun Apipura. Apapun persoalan, apapun yang dihadapi hari-hari ini, baik itu perekonomian, usaha, kesehatan, pendidikan, pelayanan, Tuhan tolong mereka. Hamba-Mu berdoa memohon belas kasihan-Mu untuk Kau menjaga dan Kau menganugerahkan damai sejahtera sukacita kepada umat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa untuk pemerintahan yang ada. Hamba-Mu berdoa untuk setiap tenaga medis yang berjuang untuk menjaga, merawat Tuhan orang-orang yang terpapar oleh virus corona ini, supaya Kau berikan ketenangan, Kau berikan damai, sukacita Tuhan. Dan pemerintah dengan sigap Tuhan, Engkau berikan hikmat, ketegasan untuk dapat mengendalikan situasi. Dan para ilmuwan Tuhan, kami berdoa secara khusus supaya Engkau berikan Tuhan hikmat untuk menemukan vaksin daripada virus ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allahku. Terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan umat-Mu sepanjang minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Untuk Kau menjaga, untuk Kau memelihara, untuk Kau melindungi, dan mencukupkan dengan apa yang mereka butuhkan Bapa. Terima kasih Allahku, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau. Inilah doa, inilah permohonan, dan inilah ucapan syukur kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.